Oke, selamat siang semuanya. Kembali lagi di Python ID 2021, tepatnya di session ketiga, season 3 di pod 5. Bersama saya Januar. Pada siang hari ini kita kedatangan speaker yang sangat spesial, yaitu Mas Gofrendi Gunawan dari kata.ai. Selamat siang, Mas. Halo Mas Januar. Oh. Ya, saya harap teman-teman semua yang hadir di sesi kali ini mendapatkan voucher Shopee-nya dan sudah makan siang dengan nyaman tentunya. Oke. Oke. Oh iya Mas, Go ini dipanggil Go ya, Mas Do? Iya, dipanggil Ya, Go. Mas Go. Jadi Ya, Mas Go. kayak bahasa programan sebelah. Oh iya. Oke, sekarang senior data engineer di kata.ai doing some AIC for experimentation untuk apa namanya? Topik yang akan dibawakan atau judul talk yang akan dibawakan pada siang kali ini adalah Infrastructure as Code with Python. Uh, Tanpa panjang lebar lagi, mungkin bisa dimulai saja, Mas, sesi Oke, talknya. thank you banget. Halo, selamat siang teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Oke, saya akan coba untuk langsung present. Oke, mungkin sambil saya buka slideshow-nya. Sudah terlihat ya teman-teman ya? Oke, wait. Oke, sip. Kelihatannya bagus. Oke, tadi sudah diperkenalkan, saya Gofrendi Gunawan. Saat ini menjadi data engineer di kata.ai. Ini senior bukan berarti jago, tapi berarti tua. Oke, saya akan coba untuk share sedikit tentang apa yang saya oprek bersama teman-teman beberapa bulan terakhir ya. Kita banyak bereksperimen, bikin stack-stack baru, kita lihat apakah ini berhasil atau enggak. Kita pakai satu platform yang namanya Pulumi. Oke, untuk teman-teman yang yang mungkin belum mengenal apa itu IAC, ini yang akan kita bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, 1 jam kurang ya. Ya, apa itu IAC? Terus tool-tool yang biasa dipakai untuk IAC. Terus bisa nggak sih kita pakai Python? Kemudian tips dan triknya. Oke, kalau teman-teman sempat hadir di speak-nya Mas Teddy dari AWS. Nah, teman-teman bisa lihat ini mungkin ada beberapa yang overlap gitu ya. Cuman kita beda tool aja. Mas Teddy kemarin pakai AWS CDK, di sini saya pakai Pulumi gitu ya. Tapi secara key konsep mirip gitu ya, sama. Oke, jadi apa itu IAC? Oke, kalau diambil dari Wikipedia, ini IAC ya. Jadi IAC itu adalah sebuah proses untuk memanage dan memprovision. Memprovision itu kayak ngebikin gitu ya, ngebikin data center menggunakan kode yang bisa dibaca oleh mesin gitu ya. Jadi kita nggak melakukan secara manual, tapi kita tulis dalam bentuk kode infrastrukturnya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya gini nih, kalau teman-teman mungkin pernah ngebikin satu cluster Kubernetes gitu ya, tergantung dari cloud platform teman-teman. Untuk GCP, AWS, kemudian Azure mereka punya UI ya, teman-teman bisa isi UI-nya. Nah, cuman proses ini agak melelahkan ya. Kalau misalnya punya beberapa cluster yang harus dibuat, ya berarti teman-teman harus isi beberapa kali gitu ya. Kemudian rentan kesalahan gitu ya. Ternyata tiba-tiba salah ngisi versi Kubernetes-nya gitu. Nah, ini bisa terjadi kayak gitu. Nah, cara yang lebih baik adalah ya sudah jangan ngisi manual kayak gini, tapi didefinisikan by kode gitu ya. Ini adalah salah satu kode menggunakan API-nya si AWS CLI gitu ya untuk GCP dan Azure saya pikir ada juga ya, GCP ada pasti. Nah, ini bisa melakukan kayak gini gitu ya. Jadi diketik aja, kemudian disimpan dalam satu file, kemudian setiap kali mau bikin ya dijalanin lagi gitu ya. Nah, kurang lebih sebenarnya EAC itu kayak gini gitu. Oke, saya bisa lanjutin, apa sih keuntungan dari IAC itu? Kenapa kok kita repot-repot udah dibikinin GUI kok pakai CLI gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ingat juga kalau misalnya kita di Linux, misalnya teman-teman pakai Ubuntu, nah seringkali daripada kita
nginstal pakai aplikasi GUI-nya, kita lebih suka pakai sudo apt get install something gitu ya. Nah itu nanti langsung install banyak aplikasi, kita bisa tinggal kerjain yang lain gitu. Nah ini kurang lebih kayak gitu juga ya. Jadi secara umum keunggulan IAC itu ada 3 ya. Pertama nge-decrease cost gitu ya, ngurangin cost, kemudian nge-increase speed, tambah kecepatan kerja, biasanya pakai CI/CD, kemudian mengurangi risiko gitu ya. Karena waktu kita kerjain secara manual, ini biasanya ada risiko kita salah ngedefine gitu. Atau mungkin sudah otomatis, tapi kalau kita pindah konteks, nah itu kadang-kadang kita juga sering salah nge-execute gitu ya. Nah, IAC itu meminimalisir itu, nggak menghilangkan tapi meminimalisir gitu ya. Oke, jadi itu kelebihan dari IAC. Ada 2 paradigma utama yang ada di konsep IAC gitu ya. Teman-teman bisa lihat untuk yang di sebelah kiri, yang di sebelah kiri ini. Nah ini kita pakai shell script gitu ya. Kita pakai shell script. Nah, teman-teman lihat kalau pakai shell script ini paradigmanya namanya imperatif gitu ya. Seperti kalau teman-teman ngerti pakai Python, Python itu imperatif juga. Jadi kita ngasih tahu komputer bagaimana sesuatu itu harus dikerjakan. Ini loh, lakukan penghapusan dulu, rmnf, bla bla bla. Gitu. Jadi ini step by stepnya kita tuliskan. Jika ada kondisi seperti ini, lakukan apa. Nah, kayak gitu. Itu imperatif. Jadi kita memberitahu apa yang harus komputer lakukan dengan detail. Nah, paradigma yang lain adalah deklaratif. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan di kehidupan sehari-hari mungkin kayak SQL ya, SQL. Jadi kalau teman-teman mau ambil data dari database itu tinggal select bintang from nama tabel gitu ya. Teman-teman nggak perlu peduli di balik itu semua ada apa, ada indexing, ada apa gitu ya. Nah itu urusannya RDBMS. Teman-teman cuman perlu mendeklarasikan saya butuh melihat isi tabel gitu. Nggak peduli bagaimana cara underlying teknologi yang melakukan itu. Nah itu deklaratif. Nah kalau teman-teman lihat di sebelah kanan, ini ada satu contoh code snippet menggunakan Terraform. Ya, ini menggunakan Terraform ya. Ini bahasanya disebut bahasa HCL ya, HashiCorp Language. Ya, nah kayak gitu. Nah, ini pendefinisiannya. Jadi saya cuma ngomong, saya mau ada AWS instance gitu ya, dengan spesifikasi seperti ini. Saya nggak peduli bagaimana caranya, buatkan. Nah, itu deklaratif. Nah, dalam banyak kasus, imperatif dan deklaratif ini bisa bisa dikerjakan secara bebarengan gitu ya. Jadi ada bahasa yang gabungin imperatif sama deklaratif gitu ya. Python sendiri untuk beberapa framework itu ada kok deklaratifnya gitu ya. Misalnya kayak teman-teman pakai TensorFlow gitu ya. Teman-teman define aja, pokoknya saya punya layer-layer kayak gini loh gitu. Nggak perlu kasih secara detail ini ngitungnya gimana gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi ada imperatif, ada deklaratif, ada gabungan dari keduanya. Oke. Ini kadang-kadang agak susah juga ya kalau misalnya kita mau tahu ini imperatif atau deklaratif karena nggak bisa pure gitu. Nah ini tool-tool yang biasa dipakai untuk IAC gitu ya. Tool yang paling tua dan paling sering dipakai, paling sering dipakai karena teman-teman nanti pindah ke teknologi apapun pasti ada ini shell script ini ya. Nah itu namanya shell script gitu ya. Shell script ini simple banget gitu. Kalau teman-teman lihat ya kira-kira bentukannya kayak yang di kanan ini ya. Jadi ada logiknya. Bahasanya mungkin nggak secantik Python, nggak serobas bahasa-bahasa pemrograman yang lain, tapi dia cukup oke untuk otomasi hal-hal yang sederhana gitu ya. Nah biasanya kalau kita mau mulai gitu ya, kita mulai bikin satu tim, kemudian ada otomasi gitu ya. Nah, biasanya kita akan mulai dari shell script dulu gitu ya. Terutama kalau misalnya ya masih sedikit masih sederhana dan bisa di manage gitu ya. Nah, beberapa komen yang bisa dipakai misalnya rsync untuk mengcopy dari komputer kita ke server atau sebaliknya, set untuk melakukan replacement pada sebuah string, SSH untuk connect ke server, kemudian ada Yeki dan Jeki masing-masing untuk manipulasi YAML dan JSON, kemudian ada subst untuk mereplace string menggunakan environment variable, dan ada komen-komen yang lain gitu ya. Nah, biasanya shell script ini kalau masih sedikit, nah ini enak banget gitu ya, gampang gitu ya, gampang. Terus hampir semua orang bisa baca shell script ini kayak gimana gitu ya.
Cuman kalau sudah mulai besar, teman-teman akan lihat ada beberapa quirks, ada beberapa keanehan gitu ya. Misalnya kalau teman-teman pakai perintah set ya, set ini kadang-kadang untuk pemisah stringnya dia pakai slash ya. Nah, jadi kalau misalnya string teman-teman sendiri mengandung slash, nah itu harus dikasih backslash untuk escape karakter gitu. Nah, kalau kalau misalnya kita nggak aware, ini bisa cukup musingin gitu ya. Loh, ini kayaknya script saya sudah benar kok nggak jalan ya. Kenapa nggak sesuai dengan yang saya mau gitu. Nah, ternyata behavior-nya ada yang keliru. Kemudian handover atau maintenance ini bisa menantang juga ya kalau misalnya scriptnya udah mulai panjang gitu. Nah, ini kalau dibandingkan sama Python ini kurang menyenangkan bahasa programming ini ya, shell script ini. Jadi kadang-kadang handover-nya juga susah. Pada perkembangan selanjutnya muncul yang namanya DSL gitu ya, domain specific language gitu. Sebenarnya kayak DSL ini bukan sesuatu yang baru ya, kayak SQL itu juga DSL juga ya. Bahasa programnya khusus dibuat untuk menyelesaikan satu domain masalah. Misalnya kayak kalau misalnya kita lihat di kanan lagi-lagi ini contoh Terraform ya. Nah, contoh DSL yang biasa dipakai untuk IAC adalah ada Terraform, ada CloudFormation, kemudian ada Azure Resource Manager ya, ARM, yang bentukannya itu kayak JSON gitu ya. Google kayaknya punya juga, saya lupa, jadi saya nggak tulis di sini. Kemudian mostly deklaratif ya, jadi apa namanya, biasanya kebanyakan deklaratif gini, kayak saya pengen kasih spesifikasinya kayak gini loh gitu. Kemudian beberapa itu menggunakan JSON atau YAML gitu ya, karena cocok banget kan. JSON dan YAML ini kan nggak ada logiknya, dia cuma mendeklarasikan struktur gitu ya. Jadi biasanya kayak gitu. Nah, pada domain specific language ini biasanya ada fitur-fitur yang lebih asik daripada kalau kita pakai shell script. Misalnya fitur dry run atau preview. Jadi sebelum kita benar-benar nge-build infrastruktur kita bisa lihat dulu nanti apa yang akan di-build sih gitu. Kemudian mereka juga punya yang namanya state file. Berarti kalau ada masalah gitu, nanti kita bisa apa namanya? Kalau misalnya sudah nge-build sesuatu, kita bisa lihat apa sih yang sudah di-build gitu ya. Kita bisa rollback gitu. Kalau dalam beberapa kayak Terraform gitu kita bisa rollback atau kita bisa lakukan yang lain gitu ya. Oh ini kok nggak sama, kita bisa benerin gitu. Oke. Perkembangan selanjutnya, kemudian ada orang yang lihat, ini DSL ini kok susah banget ya makainya ya. Kemudian kecenderungannya adalah ada bagian yang kita akan ulang-ulang berkali-kali gitu ya. Oh ini kalau misalnya saya punya beberapa AWS instance, ya berarti saya harus tulis kayak gini lagi. Bisa sih dibikin kayak template, cuman template-nya itu kita perlu belajar lagi tuh, template-nya bentuknya kayak gimana gitu ya. Oke. Nah, pada perkembangan selanjutnya orang-orang mulai mikir, gimana sih kalau misalnya kita pakai bahasa pemrograman yang biasa dipakai kayak TypeScript, JavaScript, Python, Go, C# gitu ya, untuk mendefinisikan infrastruktur kita gitu ya. Kadang-kadang untuk tipe yang pakai kayak gini, ini underlying-nya juga pakai DSL juga gitu. Misalnya kita bisa aja pakai Pulumi yang back-end-nya pakai Terraform atau CTK yang back-end-nya pakai CloudFormation atau Terraform juga gitu ya. Nah, ini ada keuntungannya. Salah satu keuntungannya adalah dia membawa keunggulan dari generasi sebelumnya. Jadi dia tetap punya fitur-fitur kayak dry run, kemudian ada state file gitu ya. Kemudian dia juga supporting bahasa-bahasa pemrograman yang kita sudah akrab gitu ya. Untuk teman-teman developer, biasanya kita sudah terbiasa coding, kita sudah punya IDE yang di-set untuk kepentingan tertentu, linternya udah jalan gitu ya. Nah, kita juga nggak perlu terlalu banyak belajar bahasa pemrograman lain. Flow kita juga kurang lebih mirip sama kayak kalau kita ngoding biasa. Nah, misalnya kita bisa pakai Python. Ini contoh, ini script Pulumi ya. Script Pulumi untuk bikin bucket S3 ya. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat waktu kita tekan S3 dot gitu ya. Nah, ini muncul apa namanya? Muncul hint-nya, kemudian muncul juga resource yang apa namanya parameter yang harus kita kasih itu apa aja, itu kelihatan. Nah ini seru banget gitu ya. Nah berikutnya kita akan coba nih lihat gitu ya pakai Python untuk ngedefine IAC. Nah ini adalah apa yang akan kita lakukan. Jadi kita akan coba untuk ngebikin satu project Pulumi, kemudian kita akan bikin stack
gitu. Apa sih stack itu nanti kita bahas. Kemudian kita akan ngebikin sebuah EKS cluster. Cuman ini waktunya 20 menit ya untuk ngebikin EKS cluster. Jadi nanti saya tunjukin aja gitu. EKS clusternya udah ada. Kemudian kita akan deploy sebuah aplikasi sederhana, kemudian kita akan update atau remove aplikasi tersebut. Kemudian setelah selesai tentu saja kita remove segala sesuatunya gitu ya. Karena biasanya saya untuk experimentation juga kayak gitu. Kalau udah selesai buang gitu. Oke, jadi langsung saja kita Pulumi up. Oke ya. Ini repo-nya teman-teman. Teman-teman bisa klik. Wait, mungkin saya ganti mode share-nya supaya saya bisa share seluruh screen. Entire screen share. Oke. Ya, oke, sudah masuk. Thank you. Nah, ini teman-teman bisa klik dan teman-teman bisa lihat ini ada kodenya ya, dan ini kode yang sudah jadi, sudah semuanya udah ada. Terus ada langkah-langkah kalau misalnya mau reproduce gimana gitu ya. Oke, kita mulai dari, sorry ini terlalu kecil kayaknya. Oke, kita mulai dari yang paling awal deh, gitu, ngebikin EKS cluster. Oke, kebetulan saya juga udah buka di sini. Kemudian saya bikin branch baru namanya demo, masih kosong. Kita bisa explore sedikit. Nah, ini bentukan kodenya, teman-teman bisa fokus di bagian ini aja. Ini saya coba untuk ngebikin sebuah EKS cluster ya, namanya My Cluster. Nah, ini teman-teman bisa kalau kayak gini biasanya ada default value-nya, dan teman-teman bisa selalu kayak kalau pakai Python ya bisa lihat ya. Ini adalah sebuah objek Python biasa. Untuk ngebikin teman-teman bisa masukin beberapa parameter. Ini init function-nya kayak gini, init constructor-nya kayak gini. Kemudian ini juga teman-teman bisa lakukan export ya. Export itu nanti untuk lihat custom name-nya apa, keep config-nya kayak gimana. Oke, mungkin tanpa berlama-lama saya akan coba untuk clear dulu ya, biar bersih. Oke. Nah, ini kebetulan EKS-nya udah ada ya. Jadi waktu saya jalanin Pulumi up gitu ya. Nah, dia akan coba untuk preview apa sih yang bakal diubah. Terus satu fitur yang oke adalah teman-teman bisa lihat ininya secara live gitu ya. Saya bisa klik. Oke. Nah, ini dia ya. Ini ada Pulumi Console. Teman-teman bisa lihat ini kayak kalau kita run CI/CD di GitLab atau GitHub Action gitu ya. Waktu teman-teman Pulumi up gitu, dia akan jalan gitu ya. Dia akan apa namanya? Kita bisa lihat gitu. Oke. Nah, ini ada 28 resource yang unchanged. Jadi dengan teman-teman definisikan seperti ini ada 28 resource yang akan kebuat. Karena di balik sebuah cluster EKS, itu ada banyak resource yang lain gitu ya. Oke, kita coba tekan yes ya, walaupun ini mestinya nggak ada yang berubah. Ya, dia melakukan updating. Oke. Nah, ini ya, dia melakukan updating. Seharusnya ini nggak terlalu lama, dia cuma melihat state filenya aja, ada yang perlu diubah atau enggak. Kalau nggak ada ya sudah. Kemudian dia akan tampilkan ini apa namanya outputnya, gitu ya. Ada keep config gitu, sama cluster name. Keep config ini biasanya dipakai untuk mendefinisikan apa namanya supaya teman-teman bisa mengontrol cluster kubenya dari lokal gitu ya. Jadi nanti bisa kubectl config konteks kayak gini ya. Nah, ini ada beberapa apa namanya beberapa cluster yang bisa terkoneksi melalui program kubectl saya. Nah, untuk bisa melakukan itu, teman-teman butuh kredensial, butuh konfigurasi. Konfigurasinya kayak gini. Gitu. Nah, ini tinggal dimasukin aja ke file teman-teman. File apa kubectl-nya teman-teman gitu. Nah, ini nggak mandatori sih. Ini misalnya kita skip langkah ini juga nggak apa-apa gitu ya.
Nah, ini kebetulan tadi saya sudah pernah, ini saya motif belakangan jadi cluster name-nya nggak kelihatan, mestinya kelihatan ya ada cluster name-nya apa gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita bisa lihat ini pengejawantahannya kayak gimana. Ini saya sudah punya AWS Console gitu. Nah, ini kebetulan saya ada di cluster yang tadi. Oke, ini dia, udah kebuat ya, nggak ada perubahan gitu. Kemudian kita bisa lihat juga ini state filenya. Jadi berbeda dengan kayak Terraform. Terraform by default state-nya ada di lokal gitu ya. Kalau yang Pulumi ini by default state-nya ada di cloud-nya Pulumi gitu ya. Walaupun kita bisa ubah juga package-nya ke lokal atau ke S3 atau ke GCS gitu. Nah, kita bisa lihat lagi tadi stack-nya ya. Wait, ya ini stack-nya ya. Oke, ini kelihatan ya, keep config-nya kayak gini. Gitu. Terus resources-nya, nah ini kelihatan ada resources. Gitu. Bahkan kita bisa lihat ada graph view ya. Jadi ternyata untuk ngebikin sebuah cluster EKS, itu banyak loh cerita di balik itu gitu ya, ada bikin macam-macam gini. Nah, kayak gitu ya. Ini jumlahnya mestinya 28 ya. Oke. Oke, ini semudah itu untuk ngebikin cluster EKS gitu. Nah, langkah berikutnya adalah kita mau coba nih untuk nge-deploy sesuatu nih gitu ya. Kalau teman-teman sering pakai Kubernetes ya, teman-teman akan pernah mendeploy sesuatu gitu ya. Nah, misalnya saya akan coba untuk modif kode saya sedikit. Biar nggak numpuk di sini, saya bikin sebuah file namanya EKS cluster.py. Kemudian dua benda ini, ya satu aja sih. Intinya ini saya pindah ke sini. Ya, clusternya saya pindah ke sini, sehingga di sini saya bisa import aja tetangga ya, EKS cluster. Import. Nggak usah. Nah, kalau saya Pulumi up, misalnya nggak ada perubahan ya. Nah, kenapa saya perlu lakukan kayak gini? Ini supaya nanti lebih kodenya lebih terpisah-pisah gitu ya. Manage-nya nanti niscaya lebih mudah gitu ya. Oke. Ya. Saya akan coba bikin lagi ada satu file namanya app.py, isinya nanti kayak gini gitu ya. Oke, saya akan copy aja. Sampai mana nih? Wow, sampai sini ya. Oke, saya akan buat sebuah file app.py gitu. Yang mana ini isinya adalah Nginx gitu ya. Oke, nanti saya akan coba untuk lihatin. Nah, si app.py ini dia menggunakan cluster yang kita define di EKS cluster tadi ya. Sehingga teman-teman bisa lihat di kodenya ya. Ini cluster ini saya import from EKS cluster import cluster import ya. Kemudian, nah ini bagian yang cukup menarik kalau kita pakai Python gitu ya atau pakai ini. Kita bisa reuse ya bagian kayak ini app name. Nah, terus ini ada app labels. Jadi app name ini kita bisa pakai di beberapa tempat ya. Mungkin saya kecilin. Nah, ini ada app name. Jadi nanti isinya my app. Jadi kita nggak perlu tulis my app berkali-kali gitu ya. Terus kayak di sini ada app labels. Ini kita bisa bikin objeknya di luar dulu kayak gitu. Ya, kita akan coba untuk ubah sedikit ya. Kita juga akan mengekspor URL. Oke, saya pindah ke main.py. Oke. Saya letakin. Letakin di sini. Ya, tentu saja si service sama deployment itu harus saya import ya. Tadi di app tadi ada deployment, ada service. Gitu ya. Deployment ini deployment aplikasinya gitu. Ada replica set, ada pod gitu. Sementara untuk service itu adalah gateway-nya gitu ya. Load balancer-nya supaya bisa berkomunikasi dengan deployment-nya. Oke, saya pindah ini ke atas sini. Bentuk seperti ini. Teman-teman bisa Pulumi
Nah, dia akan coba untuk melihat perubahan kita. Kalau nggak error, dia akan konfirmasi lagi ke kita nanti, ini mau beneran mau di-deploy atau enggak gitu ya. Nah, kalau udah nanti dia akan ngedeploy sebuah aplikasi Nginx. Nah, mungkin sambil nunggu, saya akan coba untuk ngebahas sedikit tentang isi codingnya ya. Oke, ini saya minimize aja. Nah, deployment itu nanti isinya kayak gini. Kalau misalnya teman-teman pernah pakai Kubernetes, ini mirip dengan kode YAML-nya Kubernetes gitu ya, kode manifestnya. Jadi di sini saya punya sebuah kontainer gitu, namanya sesuai dengan yang saya definisikan nanti namanya app-name. Nah ini sebuah kalau di dalam deployment-nya Kubernetes satu pod itu bisa punya beberapa kontainer ya, bisa punya beberapa kontainer. Di sini saya punya satu kontainer, namanya sesuai dengan yang saya definisikan, image-nya Nginx. Ini dari mana? Ini dari Docker Hub. Jadi kalau teman-teman buka Docker Hub, ada image Nginx gitu ya. Nah, saya ngambil dari sini gitu ya. Ini image officialnya Nginx. Nah, saya juga kasih tahu, nanti pod ini, kontainer ini, limit CPU-nya 100 M ini mikro atau mili ya? Ya, 100 mili kayaknya ya. Terus memorinya 100 mega aja. Requestnya sama, limitnya segini. Jadi nggak boleh lebih dari ini gitu. Kemudian, nah ini saya ngomong, nanti kalau mau ngedeploy, ini ngedeploynya di cluster yang tadi loh. Jadi ada cluster.provider. Cluster ini kita ambil dari EKS cluster. Gitu ya. Nah, terus saya juga punya service. Gitu. Service ini supaya bisa diakses dari luar gitu ya. Oke. Wait. Oh, ini saya harus tekan yes ya. Oke. Itu kalau saya nggak tekan yes dia nunggu terus. Nah, terus nanti saya mau ngomong juga si service tadi harus mengarahkan ke port 80. Jadi Nginx ini by default dia buka port 80 ya, gitu. Nah, nanti kayak gitu. Terus setelah itu, nanti di main.py saya ngomong, nanti munculin loh URL dari ingress-nya. Jadi nanti akan muncul satu alamat yang saya bisa langsung buka gitu ya. Nanti isinya adalah file static yang di-serve oleh Nginx gitu. Oke. Kurang lebih begitu. Ini sudah selesai belum ya? Lagi created gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat proses ini akan terjadi di sini juga ya, bisa dilihat di sini. Kayak activity. Nah, ini dia lagi jalan nih gitu ya. Teman-teman bisa klik dia lagi ngapain sih gitu. Kita bisa kepoin. Nah, 2 created, 28 unchanged. Udah kelar nih. Betul, udah kelar ya. Dan ini ada tambahan nih. Kita punya URL sekarang. Kita bisa buka aja URL-nya. Ctrl V. Apa? Kok internet tepat? Waduh, kenapa ini ya? Ctrl C. Ya. Oke. Oke, semoga nggak putus koneksinya ya. Sorry. Teman-teman, saya sudah terkoneksi. Mas Januar, masih oke saya? Sudah Mas. Sudah oke. Oh, ya, sip ya. Ya, ini
tampilannya teman-teman. Jadi kita sudah bisa ngedeploy Nginx gitu. Dan kita bisa lihat ada penambahan infrastruktur ya di sini ya. Nambah 2 ya, nambah deployment dan nambah service. Jadi selain ada 28 yang nggak berubah. Ini 28 resource yang nggak berubah, ada deployment dan service nambah gitu ya. Kita bisa lihat kayak gini. Nah, ya, yang menarik lagi adalah, nah ini kan tadi saya deploy Nginx. Bagaimana kalau saya pengen deploy aplikasi saya sendiri gitu ya. Nah ini kebetulan saya sudah punya satu aplikasi sederhana ya teman-teman ya. Pakai Python tentu saja karena ini PyCon. Ini benar-benar aplikasi yang simple banget ya. Saya nggak pakai library eksternal, pakai bawaan Python semua gitu. Dan dia ngebaca ada environment variable ya, gitu. Jadi ada HTTP port sama response ya. Jadi nanti dia akan munculkan response di sini, gitu, berdasarkan environment yang tadi kita set app response. Kemudian ada kalau misalnya nggak ada, kita kasih hello world, kemudian ada ularnya ya Python. Nah kita pengen encodingnya UTF-8, header dan sebagainya kayak gini, responnya 200, oke, gitu ya. Dia akan running di port sesuai dengan yang didefinisikan di app HTTP port gitu ya. Kalau nggak didefinisikan by default 3000 gitu. Kemudian ya ini sengaja dikosongin biar bisa diakses dari luar gitu ya. Ini address-nya gitu. Kemudian ya sudah kita run gitu. Ya ini sesimpel itu. Mungkin kita bisa coba juga untuk running ini di lokal. Saya buka. Jadi sorry ls tadi namanya sample up ya. Oke. Python main.py. Saya ini dulu. Saya kebetulan punya satu script untuk ngerunning gitu ya. Ya ini pakai shell script. Gitu. Ini HTTP responnya saya ganti. Ini liriknya Yoasobi. Kemudian HTTP portnya 8080 gitu. Jadi saya coba run.sh. Oke. Ya, dia source di port 8080 lokal ya ini. Kita masih running di lokal. Localhost 8080. Nah ini ya muncul ini bahasa Wibu. Oke. Setelah itu saya juga bisa ini saya build gitu ya. Jadi saya punya script untuk nge-build. Jadi saya dockerkan. Ini saya punya docker file. Jadi saya ngambil dari Python 3.8 Slim, kemudian saya bikin docker image-nya, saya build dengan tag ini. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya mau coba sesuaikan ya, ini jangan pakai co-friendly, pakai nama teman-teman sendiri, sesuai dengan yang ada di Docker Hub ya. Dan kalau saya pakai, biasanya sesuai dengan nama usernya ya. Nah, ini Dockernya. Saya tadi sempat ini 5 jam yang lalu, 7 jam yang lalu. Oke, kemudian saya push. Jadi saya build, saya push. Jadi ada di sini. Oke, nah di app.py-nya, di app.py yang tadi kita punya, berarti kita cukup ubah nih, gitu ya. Ubahnya gimana? Nah, ini saya juga udah punya contekan. Ya, karena kita sudah punya contekan, ini kita hapus aja. Saya contek dari sini, ya, copy paste. Oke. Saya paste di sini. Nah, ini nih teman-teman. Nah, yang beda apa? Nggak banyak yang berbeda. Yang berbeda cuman saya tambahin environment. Ada HTTP port ya, di 80. Supaya kayak yang Nginx tadi. Responsnya adalah Python Everywhere, sesuai dengan jargon kita pada PyCon 2021. Nah, ini image policy-nya saya kasih if not present. Artinya apa? Kalau misalnya si Kubernetes sudah pernah punya image ini, jangan download lagi. Karena Docker akhir-akhir ini, dia sudah mulai ini ya, mulai agak-agak commercialize ya. Jadi kalau kita terlalu banyak pull image gitu, nanti ada batasannya gitu. Jadi saya ngomong kalau sudah ada jangan pull lagi gitu ya. Kemudian image-nya saya ambil dari sini ya, Docker.io, GoFriendly, sample up. Jadi yang tadi saya push ini ya. Oke, seperti itu. Nah kita bisa coba untuk build lagi.
Lagi perintahnya sederhana banget. Pulumi up. Oh ya, sorry. Nanti ada satu yang ketinggalan ya, nanti saya susul. Ya. Nah, ini dia bakal melakukan update. Dia akan cek state file-nya. Ada nggak sih yang berubah dari definisi ini dengan yang ada di dalam state file yang ada di sini? Gitu ya. Dia akan cek. Kalau misalnya ada, dia akan melakukan perubahan seperlunya gitu ya. Dalam hal ini yang berubah adalah nanti image-nya ya. Nanti teman-teman bisa lihat nantinya akan ada tulisan updated gitu. Oke, nah ini one to update ya. Jadi yang berubah cuma deployment-nya, service-nya nggak berubah ya, service-nya sama. One to update. Apakah teman-teman ingin melakukan ini? Oh iya, saya ingin melakukan itu. Yes. Nah, ini lagi-lagi kita bisa lihat perubahannya seperti apa ya. Ini klik. Nah, ini bagian yang cukup saya sukai ya dari si Pulumi ini. Jadi kalau nanti teman-teman kerja bareng-bareng dengan banyak orang, stage file ini kalau teman-teman pakai Terraform atau yang lainnya ini bisa jadi sumber perkelahian. Jadi sebaiknya diletakkan di cloud gitu ya supaya source of truth-nya sama gitu. Nah, kalau di Pulumi ini by default udah kayak gini. Jadi kita bisa saling mengecek ya. Terus kita juga bisa lihat sejarahnya siapa melakukan apa gitu ya. Jadi kalau ada yang berdosa kita langsung ketahuan ini dosa siapa gitu. Blaming culture nggak boleh ya. Nggak, cuman kita bisa tahu histori dari setiap apa yang teman-teman kita lakukan dan kita lakukan gitu ya. Jadi kalau ada keliru kita bisa tahu kelirunya di mana dan kita bisa benerin bareng. Oke, jadi seperti itu. Ini sudah ke-update. Kita lihat apakah benar sudah terupdate. Servisnya tadi nggak berubah ya. Jadi alamat IP-nya juga sama. Yeay, Python everywhere. Oke ya, kita bisa lihat ada gambar ular di sini ya. Dan Python everywhere. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada bayangan ya teman-teman ya. Oh ya, tadi ada satu hal yang saya lupa sampaikan ya. Teman-teman kalau misalnya di real world gitu ya, teman-teman biasanya akan punya beberapa stack ya. Misalnya punya ini untuk development, ini untuk staging, ini untuk production. Nah, teman-teman bisa melakukan itu dengan cara membuat stack baru. Nah, ini kalau teman-teman lihat stack itu dia bakal simpan di sini. Jadi ini saya taruh di US East 2 Ohio gitu ya. Kenapa naruhnya di situ? Ya karena di region lain ini elastic IP-nya udah habis kepake. Oke, saya bisa bikin, saya bisa tampilkan saya punya stack apa aja dengan cara Pulumi stack ls. Ya, ini saya cuma punya stack dev ya. Nah, saya bisa aja bikin stack baru Pulumi stack init atau new ya, prod. Nah, teman-teman akan lihat di sini bakal ada prod. Duh, mana? Oh, belum ya. Ya, ini stack-nya udah ada, cuman config-nya belum ada ya. Nah, terus kalau teman-teman lihat lagi, Pulumi stack ls. Sekarang saya akan punya dua stack, ada dev, ada prod gitu ya. Nah, ini ngebantu supaya nanti teman-teman bisa pakai dev atau prod. Nanti kalau mau pindah-pindah tinggal Pulumi stack select. Oh, saya pengen ke dev gitu. Nah, ini hati-hati ya. Jangan sampai salah deploy. Ya, biar nggak salah deploy, masukin CI/CD ya. Jangan kita yang melakukan, nanti salah deploy. Pulumi stack select prod lagi ya. Kemudian saya akan coba untuk set ya. Misalnya saya ingin Pulumi config set bener ya kayak gini ya. AWS region. Oh, kali ini misalnya saya ingin ini lebih dekat ya di Singapura misalnya. AP Southeast Southeast 1 ya kalau nggak salah. Kita Asia Pasifik ya di Singapura. Nah, nanti dia akan oh, wait, sorry. Ini kelebihan titik 2 ya. Sorry, saya keliru. Oke. Nah, ini udah benar. Nah, ini nanti dia akan ngebikinnya kayak gini ya. Jadi ini kita bisa ngomong, oh, devnya nanti saya bikin di US East 2, prod-nya di AP Southeast 1 ya. Kalau saya Pulumi up gitu misalnya ya, preview aja jangan up lama. Gitu ya. Nanti dia akan ngomong apa aja yang bakal dia buat ya. Ini bakal banyak banget ya. Ini yang akan dibuat.
Ups, ada yang salah. Oke, kayaknya ada yang keliru. Cuman kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Jadi dia bisa lihat, oh ini dia bakal ngebikin sebanyak ini gitu ya. Oke, saya pindah dulu ke Pulumi, stack, select, dev. Ini nanti perlu dibenerin, cuman nggak dulu lah. Oke, ini clear, menghilangkan barang bukti. Jadi sekarang saya sudah punya beberapa stack gitu ya. Dan untuk yang dev tadi saya sudah bikin, sudah deploy aplikasi. Oke, ini 1341. Nah, bagaimana kalau teman-teman pengen nge-build sesuatu yang misalnya ya, teman-teman saat ini sudah punya loh Kube Manifest gitu ya, Kube Manifest yang bentuknya YAML seperti ini. Apakah YAML teman-teman harus diubah jadi kayak gini? Ya, kalau teman-teman punya waktu, ada baiknya diubah gitu ya. Nanti supaya nanti abstraksinya lebih enak gitu ya. Misalnya mau dibikin ini jadi kayak apa factory pattern lah, apalah gitu. Nah, itu lebih enak gitu ya. Tapi kalau enggak, waktunya enggak cukup misalnya, ya enggak apa-apa, bikin aja menggunakan API yang kayak gini. Wait, saya share lagi. Oke. Nah ini nih. Nah, bisa pakai seperti ini. Jadi saya akan buat satu file di sini, namanya legacy app. Tuh. Ya. Nah, yang namanya aplikasi legacy itu nggak bisa kita hindarin. Nah, terus di sini ada files. Filesnya ngambil dari Kube Manifest app YAML. Nah, ini teman-teman sebenarnya bisa punya banyak file ya. Ini bentukannya array ya. Gitu. Teman-teman bisa lihat kalau misalnya nggak yakin, klik aja. Nah, ini bisa kelihatan ya. Ini loh untuk inisiatornya teman-teman pakai yang kayak gini. Gitu ya. Sequence ini klik juga ya. Sequence itu ini sequence abstract base class sequence gitu ya. Jadi kayak list gitu. Oke. Nah, kayak gitu ya. Nah, saya bisa import benda ini. Ini klasternya. Ini kayaknya saya ada yang kurang deh. Ini mestinya saya kasih providers. Iya. Ini ada yang kurang. Oke, nanti coba saya lengkapin ya. Ini kayaknya kurang, harus ada providersnya. Oh, sekarang aja bisa. Legacy app. Kemudian di sini tadi ada yang app biasa. Oke. Nah, ini ada providers ya, OPTS. Nah, saya nanti mau deploy di sini. Ya. Terus tentu saja, ini kalau misalnya saya up, dia nggak akan langsung ke up, tapi kita harus import dulu. Jadi semua yang akan dibikin oleh Pulumi itu harus ada di main.py. Kita import gitu ya. Jadi saya from legacy app, import legacy app. Nah, kayak gini. Oke, lagi-lagi saya bisa coba untuk lakukan Pulumi up. Nah, nanti lagi-lagi dia akan ngomong, ini loh ada apa namanya, ada deployment yang baru gitu ya. Oke. Nah, kali ini saya akan pakai Lens ya. Oke. Nah, oh iya teman-teman, ini untuk manage Kubernetes, kalau teman-teman cukup apa namanya, cukup pede. Ini saya Ctrl C dulu deh. Teman-teman bisa pakai kubectl ya. kubectl config get context misalnya. Sorry, saya kok jadi lupa perintahnya gimana. Ya gini. Terus misalnya kubectl get misalnya saya ingin tahu services. Nah, kita bisa lakukan seperti itu. Tapi kalau misalnya ini ya, kita punya dua service ya, atau Kubernetes sama MyApp tadi ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman kurang yakin atau teman-teman lebih nyaman dengan GUI, ini ada beberapa pilihan aplikasi yang ngebantu ya untuk manage Kubernetes. Satunya pakai Lens, satu lagi itu pakai Octane. Ada banyak yang lain sih. Cuman saya yang pernah coba Lens sama Octane. Sejauh ini ya walaupun ada nggak sukanya, ada pros cons-nya gitu ya. Cuman ya ini cukup ngebantu
gitu. Oke, ini seharusnya dia bakal, ya, saya selalu lupa ya. Kalau teman-teman kayak saya pelupa dan teman-teman yakin ininya sudah benar, nah teman-teman itu sebenarnya bisa juga pulumi up min j ya. Jadi kayak sudo apt get install min j gitu ya. Dia nggak akan tanya-tanya, dia akan langsung jalankan gitu. Oke. Nah, hasil dari ini ya nanti akan muncul sebuah service baru. Sorry, ini mungkin agak nggak terlalu terlihat ya. Oke ya. Nah, nanti akan ada service baru, kemudian kita bakal bisa lihat. Oke, waktunya tinggal dikit. Ya. Nah, ini ada sudah ya, legacy app service. Kita langsung aja bisa buka external IP-nya ini. Lagi-lagi kita bisa kok pakai ini kalau misalnya teman-teman lebih suka CLI. Nah, ini kita dapat ya, yang satu yang legacy app, yang satu yang my app gitu ya. Gitu. Oke, saya coba untuk buka lagi di sini. Ctrl V. Sehat. Ini saya nggak tahu dah. Ini kayaknya sering bermusuhan antara AWS dengan ya, mestinya bisa teman-teman. Harus saya kasih HTTP manual di depan. Oh, ini yang AB. Oh, sorry. Saya harusnya pakai yang gini. Ctrl C. Oke. Ya. Itu mestinya bisa ya teman-teman ya. Ini masalah internet tepat atau apa gitu ya. Atau mungkin potnya belum nyala. Udah kok. Ntar ya, saya coba lagi lah. Kalau nggak bisa ya sudah, berarti kita kurang beruntung. Benar-benar nggak bisa. Oke lah, terus saya pakai curl aja. Curl ini. Nggak bisa ya sudah lah. Intinya kayak gitu teman-teman. Jadi kita pilih. Nah, ada satu lagi yang pengen saya tunjukin, cuman kayaknya waktunya nggak cukup. Kalau misalnya teman-teman terbiasa pakai helm, teman-teman bisa lihat juga di dalam beberapa resource-resource di Kubernetes ya, ada yang pakai CRD, ada yang pakai helm gitu ya. Nah, itu gimana? Apakah kita perlu rewrite ke dalam bentuk Python gitu? Enggak, kita bisa pakai API yang namanya config group ya. Config group. Nah, config group ini untuk yang kayak tadi ya, kayak kayak YAML biasa gini. Cuman nggak enaknya dia jadi nggak banyak ada validasinya. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai helm, ini ada API yang lebih baik gitu ya. Pakai ini ya, Pulumi Kubernetes helm version 3 chart gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman pernah pakai helm, di sini biasanya ada yang namanya values gitu ya. Jadi ini bentukan dari helm chart. Helm chart itu kayak Kubernetes YAML, kayak Kubernetes manifest, tapi dia modelnya itu template gitu ya. Jadi manage value-nya lebih mudah gitu ya. Cukup didefinisikan di satu tempat. Nah, saya punya kayak gini nanti ya, untuk Kubernetes dashboard, namespace-nya default, service-nya kayak gini, resources-nya kayak gini gitu ya. Nah, ini bisa dipakai juga gitu. Jadi values-nya alih-alih didefinisikan di YAML-nya, teman-teman bisa definisikan di sini. Gitu. Dan ini juga bakal run perfectly ya. Oke. Itu untuk demonya kayaknya. Saya akan balik lagi ke slide. Oke. Masih bisa kelihatan ya. Oke. Nah, ada beberapa tips dan trik ya. Ini mungkin teman-teman saya akan sedikit kasih bantuan ke teman-teman, kasih clue ke teman-teman kalau misalnya pertama kali mau coba Pulumi gimana gitu ya. Nah, yang pasti teman-teman bisa mulai dari dokumentasi. Dokumentasi Pulumi cukup lengkap tapi agak scattered gitu ya. Dia
untuk panduan-panduannya sudah asik gitu ya. Kayak oh, teman-teman pakai AWS, berarti pakai yang ini. Teman-teman pakai Azure, oh berarti pakai yang ini. Atau teman-teman pakai yang lain gitu ya. Nah, ini pakai Google Cloud misalnya. Atau Kubernetes-nya bare metal gitu ya. Misal sendiri misalnya ya. Nah, atau di platform yang lain. Nah, teman-teman bisa pakai kayak gini. Oke, ini sudah cukup oke. Nah, yang pengen saya tunjukin di sini adalah bagaimana kalau misalnya waktu tengah-tengah tadi teman-teman melakukan Pulumi up, tiba-tiba koneksinya putus gitu, atau misalnya tiba-tiba error gitu ya. Nah, biasanya kalau error gitu, yang jadi nggak enak adalah state file-nya rusak gitu ya. State file-nya jadi terpengaruh gitu ya. Dia akan ngomong state file-nya ini error. Nah, kalau terjadi seperti itu, teman-teman bisa kunjungi bagian troubleshooting. Oke ya. Nah, di dalam bagian troubleshooting ini, dia akan kasih beberapa ini ya, diagnosa awal. Gitu ya. Cukup ngebantu. Jadi kalau misalnya ini ya, ini kalau misalnya ada 2 orang melakukan update bersamaan. Teman-teman bisa lakukan Pulumi cancel kalau nggak salah ya, nanti ada Kak. Pulumi cancel. Jadi kalau misalnya tadi tiba-tiba putus gitu ya, teman-teman bisa lakukan Pulumi cancel, maka itu ada tipenya sendiri gitu ya. Dia bukan string. Nah, kalau teman-teman pengen mengubah menjadi string, teman-teman bisa pakai lambda function. Jadi misalnya ini nih, virtual machine DNS name teman-teman butuh DNS name sebagai sebuah string. Jadi teman-teman pengen ekspektasinya URL ini string. Nah, DNS name sendiri itu tipenya adalah output of string gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen dapat stringnya, teman-teman bisa apply, terus kasih lambda function aja. Misalnya, oh saya pengen nanti DNS name-nya ini dikasih tipenya HTTPS, dan ini return-nya berupa string. Jadi secara keseluruhan nanti tipenya string. Nah, ini cukup ngebantu kalau misalnya nanti teman-teman mau bikin namespace, terus bikin deployment-nya itu di sebuah namespace tertentu gitu ya, pakai berdasarkan name-nya. Nah, ini ngebantu. Terus tips yang lain adalah ini. Kalau teman-teman punya Kubernetes, punya Helm chart, gitu ya, punya Helm chart. Nah, langsung pakai aja nih. Ini sudah ada Helm chart-nya. Oh ya, ini kalau teman-teman lihat, Pulumi ini yang asik adalah dia punya yang namanya registry. Oke, Pulumi Home. Nah, ini ada registry ya. Nah, teman-teman bisa lihat ada ini ya, yang empat main besar. Nah, untuk Kubernetes bisa klik misalnya view package. Nah, teman-teman bisa lihat bagian API docs. Ini cukup keren ya. Jadi teman-teman bisa lihat misalnya ini ya V1, terus lihat yang ini misalnya ya. Nah, dia akan kasih contoh dalam bentuk TypeScript, Python, Go, dan C# gitu. Jadi bisa langsung tinggal pakai, bisa menebak kira-kira isinya kayak gimana, cara makainya gimana. Ini seru banget gitu ya. Dan ini kayak bantuan dengan API-nya Kubernetes gitu ya. Kalau untuk AWS dan GCP sama Azure, nah, nanti dilihat lagi gitu ya. Oke, untuk Helm chart tadi bisa juga ikutin aja. Ini sudah ada Helm chart. Cara makainya gimana. Nah, Helm chart kalau di Python ya bisa ada beberapa ya. Bisa chartnya itu di lokal, bisa remote gitu dari luar. Terus misalnya pengen kasih nilai value yang khusus, bisa juga. Nah, terakhir, bagaimana cara mentransfer TypeScript ke Python? Sebelumnya kenapa sih saya kasih tip ini? Kalau teman-teman cari resource di Pulumi, itu kebanyakan dalam TypeScript gitu ya. Nah, teman-teman mungkin pernah pakai TypeScript, mungkin juga nggak pernah. Gitu. Tapi kayaknya pernah deh. Oke, TypeScript itu, kalau misalnya teman-teman buka ini, misalnya Pulumi example, nah ini satu repo yang bagus juga disediain oleh Puluminya.
Nah, teman-teman bakal lihat ini yang pertama itu biasanya nama stack-nya, stack AWS misalnya ya. Kemudian yang kedua ini nama bahasanya, bagi segmen kedua ini nama bahasanya. Yang ketiga ini apanya, mau ngapain gitu ya, mau bikin EKS, mau bikin apa. CS ini C Sharp, FS ini F Sharp, ini Go cukup banyak ya, JS, native TS, PY. Nah, teman-teman bisa lihat nanti ada beberapa bagian itu yang nggak ada contohnya dalam bentuk Python. Nah, kayak ini misalnya, ini TS semua ya. Ini pattern-nya mana gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman nemu contoh dalam bentuk TypeScript gimana? Teman-teman bisa ya karena Pulumi ini agak agnostik, teman-teman bisa pakai TypeScript kalau misalnya nggak keberatan. Atau kalau teman-teman mau pakai Python, ini ada sedikit apa ya, cara untuk menebak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat nanti di TypeScript-nya itu kayak gini. Import from Pulumi Kubernetes. Nah, ini biasanya versi pip-nya Pulumi underscore Kubernetes. Jadi teman-teman bisa lakukan itu. Ini untuk tebakan kasar gitu ya. Terus yang lain-lainnya yang ngikutin aja lah. Ini kayaknya nggak terlalu susah. Cuman sedikit ini lagi ya. Kalau di TypeScript itu kan teman-teman bisa atau JavaScript secara umum ya. Teman-teman bikin kurung kural buka gitu ya. Itu sudah jadi objek. Kalau di Python enggak gitu ya. Dictionary dan objek itu dua hal yang berbeda kalau di Python. Sehingga kalau teman-teman lihat coding-coding yang pakai Python itu biasanya kayak gini. Nah, ada nama class-nya, kemudian ini ada argumennya gitu ya. Jadi ini kayak inisiatornya gitu. Konstruktornya, sorry. Nah, ini konstruktornya kayak gitu. Itu yang agak berbeda. Jadi nanti perlu dilihat apa namanya? Ini ya. Jadi kayak gini. Ini config group. Oh, ini sama sih. Ya, ini kebetulan sama gitu. Nah, yang lain adalah gini. Pulumi ini sebenarnya cukup canggih kalau misalnya teman-teman install gitu ya. Nah, itu bikin project baru ya pakai Pulumi New gitu ya. Dia tuh akan ngebikinin dependensi yang sesuai gitu. Jadi misalnya kayak dia ngebikinin npm kalau misalnya teman-teman pakai npm ya, itu nanti bisa node modulesnya udah keinstall gitu ya. Kalau pakai pip, nah itu teman-teman langsung punya Venv ya, virtual environment. Yang mana biasanya teman-teman juga bisa bikin, nanti teman-teman bisa cek juga di sini ya. Ini saya punya contoh kalau misalnya teman-teman pakai virtual environment. Ya, kalau belum pakai virtual environment pakailah ya, karena ya kalau nggak pakai virtual environment agak susah kita main Python gitu ya. Kurang lebih pakai Python main m, Venv, terus nama virtual environment teman-teman di mana gitu ya. Nah, itu sudah kebikin juga gitu ya. Nanti teman-teman bisa kalau misalnya mau install package-nya, nah itu biasanya pakai Pulumi das. Jadi kalau ini underscore ini das. Mas Go, time is up, Mas. Oke, mungkin cukup dari saya. Time's up ya. Karena waktu juga sudah lebih dari 50 menit, jadi sesi tanya jawab juga ditiadakan, Mas. Oh, oke. Ya, nanti teman-teman kalau tertarik bisa langsung kontak saya di Telegram kali ya. Ya. Telegram mungkin lewat platform Mobilo juga bisa, Mas. Di sini. Siap. Masih mau live. Ya, nanti di launch atau di room. Oke. Thank you, Mas Januar. Ya, terima kasih atas talk-nya, Mas. Siap, ya, terima kasih semua pada attendee yang sudah datang. Jangan lupa untuk isi form ucapan terima kasih kepada speaker. And habis ini masih ada sesi selanjutnya, silakan untuk teman-teman lanjut untuk menikmati konferensinya. Jangan lupa nanti jam 5 juga ada lightning talk dan closing ceremony. Terima kasih semuanya.